Pemirsa, ngeri, pagar besi penyangga dicuri, jembatan penyeberangan orang JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur ditutup. Berikut laporan di Lami Aulia. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung ini, yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, di Lami Aulia, James Jasina News melaporkan. Pengunjung wanita ini tiba-tiba jatuh pingsan saat antri berdesakan di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, dievakuasi ke dalam masjid. Antrian warga berdesakan di tengah terik matahari membuat pengunjung ini kelelahan. Membludaknya pengunjung pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi memaksa mereka masuk bergantian. Mengantisipasi pengunjung pingsan, panitia pun terpaksa menutup pameran sementara hingga membuat pengunjung dari luar Jakarta kecewa. Pameran digelar sebagai penanda tonggak baru diplomasi budaya kedua negara yang menghadirkan warisan Islam dengan pendekatan interaktif dan edukatif. Pameran digelar hingga 3 Mei mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Eksekusi lahan di Jalan Petarani, Kota Makassar dilakukan Pengadilan Negeri Makassar pagi tadi berlangsung ricuh. Petugas bentrok dengan massa pemilik lahan yang coba menggagalkan eksekusi. Petugas melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon untuk bisa membubarkan aksi massa. Eksekusi lahan dilanjutkan siang ini menggunakan alat berat dan melibatkan sebanyak 900 personil. Sengketa lahan 4.000 meter persegi ini terjadi sejak tahun 1996 lalu, kini dijadikan showroom mobil. Tergugat menyebut sengketa salah alamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim kontributor melaporkan. Ratusan paket sembako dan stempel palsu ditemukan saat polisi menggeledah rumah milik SN di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar SN di kawasan Rawatrate, Cakung. Hasilnya kembali didapati puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi pemalsuan voucher sembako gratis terbongkar setelah ada laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis dalam jumlah besar. Akibat aksi pelaku yang terjadi sejak November 2024 lalu, pihak rumah sakit rugi hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, rombongan Komnas HAM Papua ditembak kelompok kriminal bersenjata saat pencarian Ibtu Tommy Marbun. Pasukan Brimob melakukan pengamanan hingga rombongan akhirnya berhasil dievakuasi. Rombongan Komnas HAM Papua ditembaki kelompok kriminal bersenjata saat turun ke Sungai Rawara, distrik Mokonat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Rombongan ditembak dari arah seberang sungai saat pencarian Ibtu Tommy Marbun yang hilang sejak Desember 2024. Pasukan Brimob yang melakukan pengamanan berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata ke dalam hutan hingga rombongan akhirnya berhasil dievakuasi. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak, dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat.
Aparat terus menggelar operasi pencarian Ibtu Tommy Marbun yang hilang sejak Desember 2024. 510 personil gabungan diterjunkan dalam operasi AB Moskona tahap 3. Mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun hilang sejak Desember 2024 usai kontak tembak dengan KKP Papua. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, saat Gubernur Deddy Mulyadi sibuk menjawab polemik wisuda, sejumlah kota di Jawa Barat menghadapi persoalan serius, yaitu adalah darurat sampah. Di Depok dan Cimahi, TPS dan TPA semakin overload, memicu tumpukan sampah di sepanjang jalan raya. Sembarangan di lingkungan orang, Pak. Enggak udah kebiasaan, Pak. Di sini memang lagi diancam, Pak. Seorang warga kepergok hendak membuang 2 kantong sampah di pinggir jalan Kota Depok, Jawa Barat. Kasus ini bukan kali pertama hingga membuat geram warga sekitar. Jangan bilang maaf, Bapak mau ke lingkungan Bapak di Cemaring gitu, Pak. Selain perilaku warga buang sampah sembarangan, Kota Depok juga hadapi darurat sampah serius. Gunungan sampah di TPA Cipayung makin overload. Pemkot Depok telah meminta izin untuk membuang sampah di TPA Lulut Nambo Bogor sebanyak 730 ton per hari. Namun baru disetujui 10 ton per hari. Kota Cimahi juga menghadapi darurat sampah. Ribuan ton sampah rumah tangga terlihat di sejumlah titik kota. Hingga muncul TPS liar di pinggir jalan yang memicu bau busuk menyengat. Penumpukan sampah di jalanan akibat pembatasan pengiriman ke TPA Sarimukti. Pemkot Cimahi akan meningkatkan kapasitas mesin insinerator di TPS untuk mengelola sampah residu menjadi bahan baku paving block. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Indramayu siap menjalani sanksi administrasi 3 bulan magang di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan buntut dari liburan tanpa izin ke Jepang Lebaran lalu. Buntut liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Indramayu dijatuhi sanksi administrasi oleh Kemendagri. Sanksinya, Bupati artis itu harus mengikuti pendalaman materi di Kemendagri selama 3 bulan. Magang di Kemendagri tersebut akan dimulai 6 Mei mendatang. Mendagri Bima Arya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan ke Luki diantaranya soal tata kelola pemerintahan, diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki Hakim juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta. Pada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya, gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi, tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan 12 sesi di Kemendagri, kalau nggak salah itu hari Selasa. Pemirsa, meski menjadi kebutuhan dasar manusia, ketersediaan air di Indonesia masih belum merata. Bahkan di sejumlah daerah, warga masih menggantungkan air dari sungai yang kotor untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Memiliki potensi alam yang indah. Disuguhkan pematang sawah yang luas di pagi hari yang diselimuti kabut. Suasana tenang, dingin terasa menyelimuti. Pada Rincang, Serang, Banten, salah satu desa subur dengan kekayaan alam berlimpah. Sayangnya tak jauh dari mata air, Kampung Ciseke, Desa Batu Kuwung, justru tak bisa menikmati air bersih. Aktivitas mandi, cuci, dan buang air dilakukan warga di tepi sungai dengan air yang keruh. Air sungai ini juga dikonsumsi warga untuk membuat kopi, teh, dan memasak sayur. Tidak terjamahnya air bersih di Desa Ciseke membuat kehidupan warga semakin sulit. Dari Serang, Banten, Melati Dia, Jemi Jasin, dan Rama Ramadona melaporkan.
Pemirsa, founder dan chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibyo menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2025 di Gedung Ainis Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pada ajang Miss World 2025 yang akan digelar di Telangana, India, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring akan berkompetisi serta mengenalkan budaya Indonesia. Kontes kecantikan dunia Miss World ke-72 pada tahun 2025 akan digelar di Telangana, India pada 31 Mei 2025 mendatang. Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring akan berangkat menuju India mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya. Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2025 di Gedung Ainis Tower, Kebon Sirih, Jakarta, founder and chairwoman of Miss Indonesia Organization yang juga executive chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, menaruh harapan agar Monica mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi nanti dia akan berangkat di tanggal 6 Mei ini, jadi sudah hampir 11 bulan lebih. Persiapannya sangat luar biasa dan menurut saya itu sangat baik udah untuk dia layak untuk maju ke Miss World. Seorang Miss World itu harus pintar, harus bisa berbicara depan umum, harus juga cantik, harus juga bisa catwalk, harus bisa bermain musik atau apapun itu talentanya. Intinya Miss World itu they're looking for the whole package. Dan selama 11 bulan saya memastikan semua pelajaran yang diberikan kepada saya pelajari, saya resapi. Dalam ajang internasional tersebut, Monica juga akan mempresentasikan kebudayaan khas Indonesia, yakni tarian tradisional khas Sumatera Utara dan mengenakan busana daerah karya desainer tanah air, serta menunjukkan talentanya dalam memainkan alat musik piano. Di Miss World 2025, Monica Kezia juga akan mengangkat isu soal air bersih melalui proyek Beauty with a Purpose yang akan dibawakan dengan kepedulian sosialnya selama 8 bulan di Kampung Ciseke, Kabupaten Serang, Banten, bertajuk Pipeline for the Lifeline. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Tangerang menghadirkan inovasi pada area kulinernya yang kini mengusung konsep baru bertajuk Bishoku Culture. Mengkombinasikan cita rasa kuliner dengan suasana elegan dan berkelas, Bishoku Culture menggantikan konsep food culture sebelumnya. Nama Bishoku berasal dari bahasa Jepang yang artinya lezat, mencerminkan komitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa. Sejumlah brand ternama pun hadir di Bishoku Culture, menyajikan harmoni ragam pilihan rasa yang tak terlupakan. Area BSD ini potensinya sangat besar dan pertumbuhan dari customer dan maupun pesaing sendiri cukup pesat ya. Makanya kita juga akan terus melakukan inovasi-inovasi secara terus-menerus untuk terus bisa bersaing dan memenuhi harapan daripada customer kami. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas, Bishoku Culture dirancang demi kenyamanan pengunjung. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 39 tahun menabung Rp1.000 per hari. Pak Sutri lansia pengangkut sampah ini bisa mewujudkan mimpi naik haji. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Pak Sutri lansia 66 tahun ini, Legiman dan Bania, warga Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang tak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka. Petugas pengangkut sampah ini puluhan tahun memimpikan bisa menunaikan ibadah haji. Mereka pun menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari sejak 1986.